Selamat pagi pemirsa Obsesi dimanapun Anda berada. Balik lagi nih tentunya bersama dengan saya Yus Purba. Dan saya juga, saya Vivian. Sampai 1 jam ke depan kita akan mengupdate berita selebriti terkini, terindep, terhot. Di mana lagi kalau bukan di Obsesi. Dan tentunya kalau yang hot ya tadi kita sudah lihat ya pemirsa di Obsesi 12. Ada informasi dari Ikke Nurjana yang terbaring sakit. Tapi kita berharap agak Ikke cepat untuk pulih, cepat untuk sehat. Karena kan kita kangen banget ya untuk melihat Mbak Ikke ini bergoyang. Begitu kan sama Hai seperti Zaskia Gotik. Pagi-pagi udah digoyang iya, tadi kan? lagunya ya kan? Apalagi Zaskia Gotik tadi kan goyangannya tuh loh. Wah, makanya kan kita kangen kalau seandainya Mbak Ikke Nurjana bisa sembuh. Oh, jadi kamu lebih pilih goyangannya Ikke Nurjana atau goyangannya Zaskia Gotik? Itu dia yang jadi pertanyaan sebetulnya. Kenapa? Jadi bimbang ya pemirsa ya. Tapi aku bingung kenapa sih, maksudnya aku goyangannya emang kalau menghibur tuh harus kayak gitu. Ya memang bener sih menghibur, tapi maksudnya dipegang-pegang. Ya mungkin kalau misalkan nggak seperti itu nggak ada saweran kelihatannya. Oh, ada saweran? Makanya kan harus 1 jam saja goyangannya. Iya, mungkin aja seperti itu. Kamu belum pernah nyoba kan tapi sebelumnya ya? Kayak kamu tahu banget Maka ya kalau dari dari itu, TV loh kan laki-laki kan kebanyakan kalau misalkan di Indonesia kayak gitu. Apa ya? Calon suaminya. Wah, itu dia sih jadi pertanyaan ya sebetulnya. Tapi untungnya aja di tahun 2013 ya. Ya mungkin mudah-mudahan sekarang udah nggak begitu lagi. lebih goyangnya gini-gini. Iya, lebih kayak gimana goyangannya? Nggak disawer tapi Iya, kayak gini-gini aja ya, tapi nggak disawer. Serba salah pemirsa ya. Pemirsa, selanjutnya ini yang makin hot banget, ini ada kabar rumah tangga dari Aming Evelyn. Nah, pasca ditalak Evelyn makin eksis tampil cantik. Nah, mungkin ini salah satu cara Evelyn ya, agar Aming ini mikir-mikir lagi untuk membatalkan talaknya dan kembali pulang ke pelukan Evelyn. Cantik banget loh, tahu nggak? Dia tuh pakai gaun fotonya. Berarti Evelyn dia udah mempermak diri begitu ya? Tapi suara iya, tetap kan? memperbaiki diri. Kalau suara tetap kan ya? Ngebas gitu kan? Emang dari dulu kali ngebasnya. Dari dulu ya? Nggak tahu sih, tapi kayaknya ya, iya. Mudah-mudahan usaha dari Evelyn bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi kita pengen tahu ini Aming di mana juga gitu loh. Di mana kau Aming? Ya udah Nggak kita cocok lihat. Aku jadi penyanyi dangdut. Oke, pemirsa ini dia. Udah jadi yang nemenin Sammy aja. Sammy yang nyanyi tapi saya goyang. Hingga hari ini prahara yang melanda biduk rumah tangga komedian Aming Sugandi dan Evelyn Nada Anjani terus mencuat ke permukaan. Bahkan santer dikabarkan jika sidang talak cerai yang sudah dilayangkan kubu pengacara Aming, santer akan dihelat pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan 2 pekan yang akan datang. Belakangan Aming dikabarkan jarang pulang mengisi rumah barunya hingga dikabarkan kerap menginap di kediaman sahabat wanitanya. Kabar lain menyebut jika keputusan kuku Aming untuk bercerai lantaran tak tahan karena kerap cekcok adu mulut hingga ada gesekan fisik. Tapi kabar tersebut malah dibantah baik tetangganya maupun ketua RT di mana Aming dan Evelyn tinggal. Ini nggak ada keributan, bahkan laporan juga nggak ada gitu. Dan kayaknya belum kelihatan gitu. Ya belum kelihatan dan belum terdengar ada informasi yang ganjil gitu. Yang saya tahu nggak pernah, cuman sekedar nyampe kemarin singgah gitu maksudnya. Istrinya pernah juga, ya suka nginep. Mungkin waktu itu belum ada masalah, masih baik-baik aja dia. Saya waktu itu lihat di itu aja infotainment, ada masalah dia gitu. Selama di sini nggak ada masalah. Tak terima dengan gugatan yang telah dilayangkan Aming, kubu Evelyn melalui pengacaranya menantang balik Aming untuk bicara di hadapan publik. Bahkan Evelyn meminta agar Aming gentle membuka alasan apa yang paling mendasar terkait gugatan cerainya. Lantas benarkah gugatan itu dilayangkan Aming karena Evelyn melakukan tindakan KDRT? Benarkah gugatan cerai Aming membuat Evelyn frustasi hingga dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri? Oh, masalah gunting percobaan bunuh diri itu tidak ada, ya. Kabur itu berita burung, ya. Perasaan aku sedih, ya pastinya sedih, nggak mungkin senang ya. Cuman ya mau gimana lagi, sekarang yang ada di depan mata harus saya jalanin kan. Kalau untuk dari saya udah nggak ada komentar lagi, jadi Ya, masalah KDRT itu saya pikir tidak ada KDRT. Kalau itu diajukan pun dalam gugatan pengadilan, gugatan pengadilan, susah pembuktiannya. Bagaimana pembuktiannya? Visumnya tidak ada, laporan polisinya tidak ada, ya. Ya, tolonglah Aming juga muncullah di media buat satu statement sehingga kita mengerti apa yang menjadi akar permasalahannya.
Sejak isu perceraiannya mencuat, Aming sendiri terkesan menghindar dari buruan awak media. Belakangan malah dikabarkan sudah menutup komunikasi dengan Evelyn hingga tak mau pulang ke rumah. Iya, putus kontak. Seolah-olah Aming ditelan bumi. Hilang entah kemana. Ya itu dia makanya kan. Cobalah statement di media lah, bicaralah. Ya kan, apa yang menjadi akar permasalahan. Carikan solusi. Kita ini manusia kok punya hati. Ya kan, tadi saya aja melihat di acara Rumpi aja dimunculkan tentang mereka peristiwa yang dahulu-dahulu. Saya juga ikut sedih kok. Dalam hati saya pun juga menangis. Sedih, cobalah ingat lagi Ming, keadaan-keadaan dahulu begitu romantisnya, ada janji-janji, ada ikrar-ikrar tadi saya lihat ya kan. Cobalah kau ulang lagi itu, kau reminding lagi lah peristiwa itu ya. Mudah-mudahan dengan melihat kayak gitu, ya kembalilah, cabutlah gugatan di pengadilan. Rumah 2 lantai dengan desain minimalis yang baru dibeli Aming di kawasan Komplek Ranji, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan itu memang belum lama ditinggali. Tapi belakangan rumah sepi, hampir 1 bulan tak dihuni sang empunya. Warga setempat belum melihat ada tanda-tanda keretakan rumah tangga Aming dan Evelyn. Bahkan sahabat dekat Aming, Dera Idol, mengaku jika hubungan Aming dan istrinya baik-baik saja. Itu aku nggak tahu sih, itu aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau soal itu. Yang jelas yang aku tahu, Kak Amingnya lagi syuting juga, katanya lagi sibuk syuting, dan dia juga makanya menyibukkan diri untuk bikin musik sih. Curhat masalah keluarganya sih enggak sih, menurut aku dia malah fun-fun aja. Kemarin juga teleponan sama Aming lama gitu depan aku. Jadi ya kalau menurut aku sih ya masih baik-baik aja sih. Bahkan soal kabar jika keduanya tak serumah juga dibantah oleh Dera. Tapi yang mengejutkan muncul dari pengakuan Dera jika Evelyn belakangan sempat menginap di apartemen miliknya. Enggak, Kak Evelyn masih tinggal di rumahnya Kak Aming. Cuman memang kemarin dia lagi datang ke acara perform aku, jadi dia nginep di apartemen aku. Kalau hal itu aku kurang tahu sih. Tapi kalau untuk masalah keguguran, ya aku tahu. Sedih sih, sedih banget. Dia kelihatan stres banget ya. Gimana sih kayak kita mengharapkan sesuatu yang udah dia lama-lama nantiin gitu kan. Tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba meninggal ya. Dia stres banget aku. Sementara Evelyn sendiri yang lebih terbuka terlihat tampak terpukul atas langkah sang suami yang kabarnya sudah menggugat cerai. Enggak, udah lama enggak tahu. No comment, pokoknya nanti aja. Yang penting doain aja yang terbaik, udah itu aja. Ihwal kabar perceraian yang terus bergulir memang banyak disayangkan baik oleh sahabat Aming maupun Evelyn. Apalagi keduanya relatif sudah bisa melewati masa-masa sulit saat dihujam kontroversi yang hebat. Kalau memang itu terjadi ya sangat disayangkan gitu ya. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat kehidupan mereka itu sebenarnya kalau melihat kehidupan mereka saya iri. Kehidupan mereka baik-baik aja, mereka romantis apa segala macam gitu kan. Apakah semua harus berakhir?